Halo semuanya, sekarang saya akan menjelaskan buat ujian besok. Nah, jadi bahasa Indonesia ada 4 materi yang akan diujiankan. Yang pertama adalah teks prosedur kompleks, yang kedua adalah teks eksplanasi, yang ketiga adalah teks ceramah, dan yang keempat adalah cerpen atau cerita pendek. Nah, pertama saya akan membahas tentang teks prosedur terlebih dahulu. Nah, teks prosedur itu eh, cirinya dia menggunakan kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif ini adalah kata kerja imperatif ini ya perintah atau suruhan. Kemudian verba material. Verba material ini yang dapat dilihat oleh mata seperti berjalan, menulis, berlatih dan lain sebagainya. Kemudian ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini bisa juga disebut konjungsi kronologis. Dia itu contohnya seperti setelah, kemudian after that gitu. Nah, kemudian kata teknis ada juga konjungsi penjumlahan. Konjungsi penjumlahan ini ada serta, maupun, atau juga dan. Nah, verba tingkah laku ini yang dinyatakan dengan ungkapan seperti halnya menerima, menolak, dan lain sebagainya. Kemudian ada jenis-jenis teks prosedur. Jenis-jenis teks prosedur itu yang pertama ada teks prosedur sederhana. Nah, teks prosedur sederhana ini dia tuh langkah-langkahnya hanya 2 atau 3. Nah, selanjutnya ada teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks ini yaitu rumit, complicated, dan juga dia itu harus berurutan. Selanjutnya ada teks prosedur protokol. Nah, teks prosedur protokol ini tidak harus berurutan, dan dia juga cukup sederhana. Nah, kemudian ada struktur teks prosedur. Yang pertama ada judul, kemudian ada tujuan, judul, pendahuluan, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, kemudian ada penutup atau penegasan ulang. Kemudian kalimat saran. Kalimat saran itu menggunakan kata-kata sebaiknya dan lain sebagainya. Ya, sebenarnya sih menurut saya kamu bisa gini. Nah, kemudian ada kita masuk ke materi yang kedua yaitu teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi ini adalah teks yang menjelaskan tentang suatu peristiwa atau fenomena baik sosial maupun alam. Nah, jadi dia itu ada dua, yaitu fenomena alam dan fenomena sosial. Oke, jadi teks eksplanasi ini berisi proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Nah, struktur dari teks eksplanasi ada 3. Yang pertama adalah identifikasi fenomena atau juga yang disebut sebagai apa ya? Pernyataan umum. Pernyataan umum. Kemudian, nah ini biasanya ada udah pasti di paragraf pertama. Nah, kemudian yang kedua ada deretan penjelas atau juga disebut sebagai identifikasi rangkaian peristiwa. Ini ya itu tadi. Kemudian ada interpretasi atau ulasan. Nah, pola-polanya ada sebab akibat dari kausalitas. Sebab akibat itu ya ada kata-kata akibat. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Ada kalimat pasif, konjungsi waktu, istilah ilmiah, dan juga kata kerja material. Selanjutnya adalah teks ceramah. Teks ceramah ini ya ceramah seperti biasa. Tujuan atau sifat dari teks ceramah ini ada 3. Yang pertama adalah rekreatif. Rekreatif ini diharapkan para pendengar yang mendengar ceramah kita akan merasa puas atau senang atau bahagia. Nah, kemudian ada persuasif. Persuasif ini bersifat mengajak atau membujuk yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, kemudian yang ketiga informatif, ya ini yaitu memberikan informasi kepada pendengar yang mendengarkan ceramah. Nah, selanjutnya ada strukturnya simple, ada pembuka, kemudian isi, dan juga penutup. Kaidah kebahasaannya yang pertama adalah pronomina. Pronomina ini kata ganti. Misalnya kita menggunakan kata sapa-sapaan seperti kita, saudara-saudara, dan lain sebagainya. Kemudian ada kata teknis atau istilah, ada konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas ini sebab akibat. Kemudian konjungsi temporal ini urutan waktu. Nah, kita lanjut ke konjungsi pertentangan. Konjungsi pertentangan ini dia seperti halnya walaupun, tetapi, meskipun, kata kerja mental. Nah, kata kerja mental ini yang mana ya? Tidak dapat dilihat ya. Kemudian kata persuasif. Nah, kita lanjut ke materi yang terakhir yaitu cerpen.
cerpen ini, sudut pandang dari cerpen itu ada dua. Yang pertama orang pertama dan yang kedua orang ketiga. Orang pertama ada yang tunggal dan juga ada yang jamak. Orang pertama tunggal seperti halnya aku, saya, gue. Kemudian orang pertama jamak kita, kami, dan lain sebagainya. Nah, kata ganti orang ketiga tunggal, yang pertama dia, beliau, dan lain sebagainya. Kemudian ada kata ganti orang ketiga jamak, seperti halnya mereka, kalian itu orang kedua. Dan itu aja. Nah, unsur-unsur intrinsik dari cerpen. Yang pertama, unsur intrinsik dari cerpen adalah tema, amanat, watak, alur, tema, amanat, watak, alur, latar, majas atau gaya bahasa, sudut pandangnya itu tadi. Nah, kaidah kebahasaan dari cerpen: kalimat masa lampau, konjungsi kronologis, kalimat langsung atau tidak langsung, kata kerja mental, kata sifat, dan lain sebagainya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.